Salam dan bahagia Ibu, Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam olahraga. Pendampingan Individu 2 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 tahun 2023 yang dilaksanakan di Sekolah Calon Guru Penggerak atau CGP dengan materi yang meliputi 1. Pembukaan dan orientasi pendampingan. 2. Refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. 3. Refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. 4. Rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. 5. Memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. 6. Refleksi dan penutupan. Kegiatan dilaksanakan di SLB BC Swadaya Semarang dengan pengajar praktik Angkatan 8 Bapak Parti dari SMA Ksatirian 1 Semarang dan calon guru penggerak Bapak Muhammad Saifuddin serta didukung sepenuhnya oleh Kepala SLB BC Swadaya Semarang Ibu Barjati Kudung SPD. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Udi. Selamat siang Pak Pati. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana? Alhamdulillah sehat, doanya Pak Pati. Keluarga ini sehat semua. Sehat semuanya ya. Dukungan dari keluarga Sangat mendukung sekali. sangat mendukung sekali. Ya. Ini begini Pak Udi, jadi untuk proses perjalanan selama 1 bulan terakhir, berarti kalau di total ada 2 bulan perjalanan kemarin, Pak Udi sudah ada sebuah progres dan intinya fokus pendampingan ini nanti akan membahas beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian rencana merintis komunitas praktisi di sekolah ya. Setelah itu nanti baru panjenengan akan memimpin ya, dengan fasilitasi saya nanti akan memfasilitasi panjenengan berdiskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Setelah nanti terakhir ada bagian akhir pendampingan itu ya kaitannya dengan seleksi, terus slide yang kemarin sudah dibentuk ya, dibentuk di RSPS ya. Kaitannya dengan kemajuan yang panjenengan ikuti di program penggerak sudah menunjukkan ada sebuah progres sedikit. Nah, dalam hal ini kita langsung masuk ke bagian inti ya. Yang pertama berkaitan dengan refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Ya. Ini bagaimana dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari teman sejawat, dukungan dari warga sekolah secara real. Ya, secara real itu yang pertama. Yang kedua, bentuk dukungannya itu dalam bentuk apa? Ya, misalkan ada bentuk tiket dan sebagainya. Terus yang berikutnya ada tantangan yang panjangan hadapi ketika menjalani program guru penggerak ini di lingkungan sekolah, apa tantangan dari panjenengan ya. Setelah itu juga ada bagaimana panjenengan menghadapi tantangan dan kedepannya rencana panjenengan itu apa ya. Jadi ini yang kaitannya dengan refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, dukungan dari kepala sekolah, warga sekolah, bapak guru, terus dukungan dirinya apa. Setelah itu ada juga bagaimana panjenengan itu menghadapi tantangan tersebut. Okay. Setelah menghadapi tantangan tersebut dan rencana ke depannya panjenengan monggo Pak. Terima kasih Pak Pati untuk waktunya. Langsung saja mengenai dukungan kaitannya dengan program guru penggerak khususnya JGP 8 ini dukungannya sangat luar biasa. Saya rasanya sampai saya tidak bisa berkata-kata
terwujud hari ini. Bagaimana teman-teman guru yang tadinya sudah mengambil cuti dengan adanya program guru penggerak ini, bahkan kemarin sudah ada baru yang sampai Klaten terus kembali lagi. Kaitannya dengan sampai adanya program guru penggerak ini, saya merinding cerita ini. Jadi sangat mendorong adanya program guru penggerak, apalagi dengan adanya CGP. Saya di sini harapannya ke depannya nanti bisa lebih memajukan, lebih mengembangkan proses pembelajaran yang ada di sini, khususnya di SMP BJ Swadaya Semarang ini. Sampai sekarang ini saya guru itu apresiasinya sangat luar biasa, menata tempat, terus nanti kira-kira apa yang dibutuhkan, terus sampai dibilain pulang, yang sudah ada yang sudah ngambil cuti, tapi cuti itu di cancel, sampai cutinya harusnya cuti tidak cuti. Itu bagi saya sangat luar biasa, kebahagiaan yang tak ternilai. Saya hanya bisa mendoakan semoga ini baik untuk kita, khususnya kita yang ada di sini guru-guru, dan nanti menyebar ke anak-anak khususnya. Itu yang terus ada pun untuk kaitannya dengan tantangan. Tentunya ini baru awal melangkah, pasti banyak tantangan, mulai dari kompleksitas murid yang beragam, ada yang ketunaan double, ada yang BC, ada yang B murni, ada yang BCD. Nah, hal-hal yang itu tantangan bagi saya khususnya selaku CGP Angkatan 8 ini, bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan tentunya di sini saya dalam hal ini untuk menyampaikan untuk mengurai tantangan ini, menyelesaikan masalah ini, tentunya saya butuh dukungan mulai dari kepala sekolah, BK, terus wali murid. Itu kita butuh komunikasi dari semua pihak tersebut, karena tanpa kita adanya komunikasi dari pihak-pihak yang tadi, saya kira tantangan itu tidak akan terlalu, tidak akan teratasi. Harapannya itu bisa memberikan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid, berdiferensiasi, tentunya pembelajaran yang tepat sasaran. Dengan tepat sasaran, saya yakin pembelajaran itu akan tercapai tujuan dari pembelajaran itu. Tentunya dengan filosofi Kaiser Dewan. Tentunya tanpa lepas dari filosofi Kaiser Dewan. Ada ingatan Lodo, yang dayani, memanusiakan manusia, holistik secara menurut ya. Tantangan yang kedepannya harusnya apa nih? Kedepannya kaitannya itu apa? Saya itu ingin membuat komunitas aktivis, khususnya dari wilayah kecil dulu di lingkungan sekolah, khususnya yang di B. Saya akan menggunakan bapak ibu guru yang ada di sini, untuk bapak ibu guru di dalam pertemuan itu. Saya ingin harapannya untuk anak-anak itu nanti kedepannya bagaimana, terus problemnya apa saja dalam pembelajaran selama ini, karena di SLB sini khususnya itu memang latar belakangnya tadi apa yang sudah pernah saya sampaikan itu, backgroundnya bukan dari PLB murni, mereka dari umum. Apalagi saya memang umum ya, dari umum, tapi harus mengatasi dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi tantangannya itu. Oke, terima kasih Pak Udi. Jadi kaitannya dengan rencana ke depan itu panjenengan akan membuat komunitas praktisi sebagai alternatif solusi begitu ya. Nah, yang berikutnya Pak Udi, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1 PS1.
1.2 dan 1.3. Ini kita fokus ke 1.1, 1.2, 1.3. Monggo Pak Wahid. 1.1 itu ini ya, di apa? Untuk 1.1 itu ini filosofi Jatiwanara. Mengenai filosofi Jatiwanara itu tiba-tiba dengan masuk program ini seperti hanya menyadarkan saya yang tadinya kemarin itu juga dengan mengikuti program ini saya seakan-akan terbangun karena ternyata pendidikan yang sebenarnya itu pendidikan yang memang memanusiakan manusia dengan mengenali potensi anak itu yang bagaimana. Terus makna dari pendidik sendiri itu apa? Pendidik bukan hanya tidak menuntut, tapi menuntun. Iya. Makanya di situ Belajar Dewantara mengibaratkan pendidik itu sebagaimana petani atau tukang kebun. Petani tidak bisa memaksa tanaman padi untuk bisa berbuah gandum ataupun jagung. Nah, itu nggak bisa karena bagaimanapun kodratnya tanaman padi itu akan tumbuh padi. Tugasnya petani hanya merawat tanaman bagaimana agar tanaman itu tumbuh subur dengan memberikan perawatan tadi bisa ngasih pupuk terus memberantas helmen. Nah kalau itu diterapkan di ini dikaitkan dengan pendidik itu juga seperti halnya tadi petani tadi pendidik itu juga harus melakukan apa yang sudah dilakukan dengan menjauhkan murid dari hal-hal yang negatif, memberikan hal-hal yang positif. Dengan begitu terus memberikan haknya murid. Dengan begitu murid akan merasa aman, nyaman, sehingga murid itu merasa diakui keberadaannya, sehingga merasa bangga dengan adanya pengakuan. Terus yang kedua, mengenai peran. Peran. Nah, mengenai peran guru penggerak. Peran guru penggerak di sini saya sudah nilai dan peran guru penggerak. Ada kolaboratif, kreatif, mandiri dan pihak pada mandiri. Ini peran. Nah, saya sudah melakukan itu. Ada mulai dari pihak pada murid, mandiri saya sudah tanpa mengikuti program kegiatan yang dimana kegiatan itu bisa mengembangkan potensi keprofesionalan seorang guru itu secara mandiri tanpa harus ada perintah. Dan berpihak pada murid saya juga berpihak pada murid yang saya lakukan itu mengenali potensi murid, mengenali bakat-bakat murid. Kira-kira dengan bakat yang seperti ini kira-kira pembelajarannya bagaimana? Jadi berarti itu sudah panjenengan pelajari semua ya. Sekarang implementasi di kelas yang panjenengan lakukan bisa contoh satu, contoh real saja. Mungkin yang beberapa murid contohnya. Ya, pernah saya melakukan pembelajaran berpihak pada murid di waktu itu anak ini dia itu untuk materi untuk ceramah itu tidak cocok. Dia sukanya dengan video. Terus akhirnya saya menyediakan perangkat. Dari perangkat itu anak saya suruh searching sendiri, melihat, setelah itu menonton, mengamati. Dari mengamati itu anak saya suruh bisa cerita. Ya, itu yang sudah saya lakukan. Ya. Terus dari situ, dari contoh panjenengan itu respon sendiri bagaimana? Tanggapan gue dengan panjenengan berikan kalau video itu gimana? Tanggapannya tentunya mereka senang dengan pembelajaran. Mereka sampai tidak terasa ketika pembelajaran itu sudah selesai atau sudah waktunya istirahat,
mereka minta lagi. Ada itu sudah waktunya istirahat. Itu waktunya istirahat selesai, dia masih masih di depan laptop. Dia baru pengen istirahat. Ya, waktunya istirahat tidak istirahat, waktunya karena keasikan tadi. Ya. Jadi tanggapannya atau respon beliau seneng ya. Oke, kemudian berikutnya untuk perasaan Bapak ketika panjenengan melakukan satu proses pembelajaran yang kemudian pada murid, anaknya seperti itu, perasaan jenengan bagaimana? Kalau saya membanggakan perasaan saya ketika saya mengenal potensi murid itu, saya kayak menemukan permata luar biasa ini. Menemukan permata, satu kebahagiaan yang tak ternilai ketika sebagai seorang pendidik ini bisa memberikan pelajaran sesuai tepat sasaran ya. Jadi sangat senang lah kemarin gitu ya. Nah, dari hal proses pembelajaran yang kalian lakukan itu yang sudah baik tadi, adakah yang perlu ditingkatkan untuk perbaikan ke depannya lagi, untuk meningkatkan lebih? Tentunya ada ya. Tentunya saya yang ini komunikasi saya dengan anak-anak itu masih terbatas, khususnya untuk bicara. Saya kan kebetulan ngajar di SLB yang bagian B, tunawicara. Bagaimanapun wicara itu adalah program khusus dari pemerintah, bagaimana anak ini bisa berbicara. Paling tidak ketika mereka ditempatkan di tempat umum, mereka ketika komunikasi dengan orang sekitar itu mereka bisa komunikasi. Bisa mengeluarkan suara itu suatu capaian yang sangat luar biasa gitu. Dan selain bicara juga bahasa isyarat juga ini menunjang. Oke, jadi yang panjenengan impikan ke depan, progres ke depan, rencana ke depannya, apakah ada sebuah progres dan lebih maju lagi, lebih ada praktek baik. Ya. Saya bahkan malah ini Pak, pengen nanti begitu anak-anak istirahat, saya pengen nanti di pembelajaran besok tahun ajaran baru, saya pengen mengumpulkan wali murid yang berbeda. Saya pengen nanti membuat papan harapan dan kekhawatiran. Nanti di situ Bapak Ibu wali murid, saya pengen harapannya apa, kekhawatirannya. Nanti dari situ kita pembelajaran selama semester awal, apakah harapan itu sudah tercapai atau belum. Tentunya juga dengan ada kesepakatan atas dengan itu. Oke Pak Udin, yang kaitannya dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak dengan prakarsa perubahan yang kemarin kita pelajari itu apa ya? Prakarsa perubahannya pakai? Di dalam visi penggerak ini saya memakai prakarsa perubahannya ini menggunakan kerja. Kanvas kerja. Dari kanvas kerja, dari situ kita bisa melihat peta tujuan visi sekolah itu nanti mau kemana. Dengan adanya kanvas kerja, visi sekolah itu bisa terwujud. Itu sangat membantu lah ya. Oke, kemudian Pak Udin, ini nanti yang visi bisa ditindaklanjuti nanti pada saat panjenengan. Mungkin bukunya sama dan lagi. Berikutnya Pak Udin yang kaitannya dengan prinsip komunitas praktisi. Nah, panjenengan pada saat prinsip komunitas praktisi itu berdasarkan hasil pemetaan yang kemarin panjenengan tuliskan, ya, yang panjenengan tuliskan kaitannya dengan komunitas praktisi yang ada. Tentunya dari identifikasi pemetaan, identifikasi komunitas praktisi dari Pak Udin atau Pak, setelah identifikasi itu ada ini ya, ada KKG, ada Delta, Delta ya, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan
kan identifikasi komunitas praktisi. Ya, kaitannya dengan hal itu Pak Udin, yang saya tanyakan adalah komunitas praktisi yang mana yang panjenengan itu mempunyai peran dari komunitas praktisi di antara kakak dan berkali ini, saya lebih berkalinya. Ya kan, ini lebih ada kemanfaatan yang luar biasa kaitannya dengan panjenengan dan di sekolah. Ya, sekolah. Nah, ini saya bergabung ini gerakan wanita seluruh Indonesia. Nah, dari situ ini teman-teman saya merekrut teman-teman murid-murid yang khususnya di kelas atas ini untuk memberikan pembelajaran bahasa isyarat, bukan ibu tapi disinggung. Nah, dari situ nanti teman-teman selain diajarkan CB di sekolah, nanti anak-anak juga mengenal. Di sini Gergavin ini panjenengan memiliki peran dan kontrol lebih ya. Oke, berikutnya untuk kaitannya dengan merintis awal di sekolah, kaitannya dengan Gergavin tadi dari panjenengan sendiri mulai merintis komunitas praktisi yang mendapatkan dukungan dari siapa Pak? Dukungan dari sekolah untuk pengembangan diri. Untuk ini saya belakang itu saya pertama ini dapat dukungan dari SD itu kepala sekolah yang sekarang sudah punya Pak Kang dalam mantan. Beliau mendukung pendidikan sini dengan membuat anak-anak sudah besar. Dan adanya ini anak-anak nanti akan lebih merasa nyaman karena di situ ternyata ada orang punya khususnya guru yang menguasai tidak hanya sipil tapi di sini. Oh gitu. Harapannya seperti itu nanti juga bisa ditularkan ke bapak ibu guru, maaf, wali murid ya. Ya, karena wali murid sendiri juga kebingungan ketika memberikan bimbingan kepada anak ketika di rumah itu masih bingung untuk isyarat-isyarat. Oke Pak Udin, kaitannya dengan Gergavin ya, rencana dengan komunitas praktisi panjenengan yang akan dengan angkat ya. Jadi nanti ada praktik baik kaitannya Gergavin yang ada di situ, harapannya ke depan juga nanti ada timeline-nya, ada schedule yang akan buat, sehingga nanti pada saat pelaksanaan pendampingan berikutnya atau saat sekarang panjenengan sudah mulai fokus ke Gergavin tadi, sehingga ada kemanfaatan buat panjenengan, buat wali murid maupun ibu bapak guru yang lainnya. Kemudian ini komunitas sudah terbentuk belum? Komunitas ini karena sudah terbentuk. Ini kan karena tadi BET itu sempurna. Anak-anak yang sudah dulu pernah saya bentuk itu sekarang itu sudah ini Pak, sudah selesai pembelajarannya. Sehingga saya harus untuk komunitas baru lagi. Saya tidak sama ya. Saya belum bisa mengundang anak-anak ke sini karena kaitannya dengan mobilitas anak-anak masih tergantung dengan orang tua ya. Ada kaitannya dengan orang tua kalau anak-anak ya jelas ya. Kemudian yang kaitannya dengan hal tersebut Pak, bagaimana panjenengan itu kaitannya dengan menghadapi tantangan yang dari komunitas yang ada di sana? Tantangannya pasti lagi-lagi di kompleksitas anak. Ya. Kaitannya dengan kompleksitas anak ya. Oke, namanya di kompleksitas anak. Berikutnya kaitannya dengan kompleksitas anak, dari proses yang panjenengan perintis Gergavin tadi, kemudian itu mensikapi tantangannya kompleksitas anak, kemudian panjenengan itu tidak hanya panjenengan sendiri tapi tentunya dengan ibu bapak guru yang lain juga ya akan terlibat di sana. Karena ini kalau saya melihat Gergavin itu gerakan untuk kesejahteraan ekonomi Indonesia, nanti kan
sebenarnya jangkauannya lebih luas dan bisa nasional. Artinya, tetapi nanti pola pikir dan pionir itu berada di Panjenengan, sehingga tidak hanya menggunakan ibu bakungan itu, kita bisa menggunakan ke guru, tapi mulailah dari yang di sini dulu, dari yang kecil, dari sekarang dan dari diri sendiri. Kemudian yang kaitannya dengan hal yang paling menarik dari Panjenengan ada komunitas praktisi berbagi tadi. Apa yang menarik Panjenengan? Saya selalu menarik itu ketika dapat informasi bahasa isyarat baru. Bahasa isyarat yang baru. Khususnya di bukan CD-nya tapi di sini. Yang menarik itu ya bahasa isyarat yang baru ya. Ada lagi? Untuk itu nggak ada lah. Nggak ada ya. Itu strategi yang lain ada nggak kira-kira? Mungkin strategi untuk memajukan lagi. Tentunya saya akan mengundang ini JBI. Apa itu JBI? Juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat. Jadi nanti karena Bagja itu kan juga salah satunya adalah apa namanya, dari B-nya adalah buat pertanyaan, juga A-nya itu ambil pelajaran itu nanti Panjenengan akan mengambil dari situ. Jadi nanti kalau berdasarkan prakasa perubahan dengan kanvas Bagja, B-nya kan buat pertanyaan. Nah nanti Panjenengan ketika menggunakan JPI ya, JPI ini ya, ini nanti Panjenengan datangnya berarti sudah menggunakan ambil pelajaran dari kampus atau dari tokoh, dari ahli. Setelah ambil pelajaran, ini kan dari mimpi, Pak. Dari mimpi terus jabarkan rencana hasilnya dan hanya aksi atau eksekusi. Kan ya. Nah ini nanti bisa Panjenengan terapkan kayaknya dengan di komunitas praktisi juga sebagai dengan real nanti akan melaksanakan satu komunitas yang Panjenengan punya peran. Tadi ini kan saya sangat memiliki peran dan kontrol, jadi bergabung Panjenengan yang punya peran dan kontrol. Begitu Pak Udin untuk komunitas praktisi. Dan harapannya nanti rencana Panjenengan ke depannya untuk komunitas ini yang bisa meningkatkan hasil belajar para siswa apa? Rencana ke depannya ya tentunya ketika saya menguasai dari sisi maupun disumbu, itu akan mengantarkan paling tidak apa yang saya sampaikan anak-anak itu paham. Ya, karena dengan adanya kita menguasai bahasa mereka di bidang disumbu, ini anak-anak akan lebih memudahkan mempelajari materi apa yang sudah saya sampaikan. Pelatihan ya. Pelatihan itu saya selain kepada murid juga nanti akan saya sampaikan ke wali murid. Pelatihannya tidak hanya ke murid tapi juga wali murid dengan kolaborasi dengan GP tadi, dengan bupati yang ada di sini. Tentunya terschedule lah ya, atau terjadwal dari yang ada. Oke Pak Udin, demikian untuk hari ini saya cukupkan, tetapi nanti masih ada lagi seperti ini untuk closing atau untuk refleksi pasca Panjenengan nanti diskusi, visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Ini belum saya tutup, tapi saya tutup nanti terakhir. Mari kita lanjutkan ke diskusinya dengan teman-teman yang sudah siap dan ditunggu kepala sekolah. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang, Ibu Bapak yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SLB Diji Swadaya Semarang, yang saya hormati sesepuh yang ada di, termasuk ini sepuhnya juga yang ada di SLB. Kemudian yang saya hormati Bapak Saifuddin, Muhammad Saifuddin selaku CGP atau calon guru penggerak, dan ibu bapak semuanya yang saya hormati. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa
adalah Bapak Muhammad Saifuddin, salah satu guru yang nantinya akan menjalankan tugas calon guru penggerak dalam program pendidikan guru penggerak di angkatan 8 tahun 2023, khususnya yang ada di Kota Semarang dan umumnya Jawa Tengah maupun nasional secara serentak se-Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan panjenengan semuanya yang keroyo-royo. Tadi saya sempat diceritani Pak Udin tadi, Pak ada yang dari Klaten sudah balik lagi sini Pak, ya ada lagi. Ini bentuk yang luar biasa kecintaan panjenengan terhadap SLB, terhadap kekeluargaan yang ada di sini. Matur nuwun sangat Ibu. Jadi termasuk ibu-ibu yang seharusnya sudah cuti, ya, yang sudah cuti tapi akhirnya tetap ya masuk petek-petek untuk SLB ya, dan salah satu bentuk kerjasama dan kolaborasi untuk mensupport teman-teman yang ada di SLB dalam hal ini adalah Bapak Muhammad Saifuddin. Ibu Bapak yang saya hormati, mohon izin Ibu Kepala, jadi ibaratnya saya kesini itu walaupun beberapa waktu yang lalu sudah kulon-kulon, ini saya kulon-kulon berikutnya karena ini programnya sampai November Ibu. Jadi program yang tidak sebentar tapi terus. Dalam proses apa Ibu Bapak? Dalam proses CGP atau calon guru penggerak ini Bapak Muhammad Saifuddin itu belajar, ya. Belajar dalam apa? Dalam nanti kita bersama-sama akan diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah ini. Tujuannya apa? Ya nanti kita akan belajar bersama-sama. Oleh karena itu Ibu Bapak, jadi pada hari ini tentunya kami akan membacakan apa sih yang akan dibahas begitu secara garis besar. Yang akan didiskusikan atau tujuannya nanti adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya, saya ulangi, mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian susunan acaranya nanti, pengantar tujuan dalam hal ini nanti akan disampaikan juga dari Pak Udin, ya. Setelah itu Pak Udin juga akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Setelah itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang berikutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir penutup. Ibu Bapak yang saya hormati, mohon izin Ibu Kepala Sekolah karena kami cuma nuwun mereka, monggo tentunya dengan ridho panjenengan, dengan izin panjenengan kita bersama-sama bisa berkumpul untuk melaksanakan satu tugas mulia dalam majelis ini. Semoga nanti ada kemanfaatan ke depan di sekolah ini. Demikian, monggo waktu dan tempat kami aturkan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pardi SPD NTB, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SLB Swadaya Semarang, yang kami hormati CPD Bapak Muhammad Saifuddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di silaturahim dan menuntut ilmu, belajar bersama di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Kami mewakili SLB Swadaya sebagai kepala sekolah, ya, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pardi. Kita bersama-sama di sini belajar bersama
selanjutnya. Kami mengucapkan selamat datang, pintu terbuka, kagem Bapak Pardi untuk proses CGP ini semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun dan selesai sesuai dengan waktunya. Matur nuwun sangat, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Kepala ini sebenarnya ini karena sudah kepala, jadi tadi juga diminta dari Ibu Kepala yang kemarin menyambut. Sekarang Pak nanti sudah bergantian kepala ini Pak Ogi. Saya siap, pokoknya mohon didampingi teman-teman ya, karena kita itu proses belajar ini. Dalam belajar di sini tentunya ada kemanfaatan. Yang pertama, beberapa hal yang perlu kami sampaikan nanti Ibu Bapak, kita sebagai seorang guru ya, seorang guru kalau jangan guru itu kan memang cukup di diri memang semuanya seperti informasi itu masih berpusat pada guru, tetapi sekarang itu untuk ilmu kan didapatkan dari bisa cepat dari Google bisa. Namun kita bagaimana menjadi seorang guru dengan menjadi fasilitator, ya, kaitannya dengan pengembangan diri di sekolah, pengembangan diri dan lingkungan, pengembangan kepemimpinan di pembelajaran, kepemimpinan di sekolah maupun kepemimpinan di pengembangan sekolah. Oleh karena itu, monggo waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Udin dalam rangka memimpin diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Pardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Pak Pardi SPD MPD selaku PP CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Yang terhormat Ibu Ma'rifatul Husna selaku Kepala Sekolah SLD PJ Swadaya Semarang, dan tak lupa kepada Bapak Ibu Guru SLD PJ Swadaya Semarang yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini, siang hari ini, saya khususnya dan umumnya pada Bapak Ibu Guru yang hadir di sini diberikan kesehatan sehingga bisa bertatap muka di acara diskusi visi dan prakarsa perubahan tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu izin matur, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih, banyak terima kasih yang tak terhingga. Saya hanya bisa mendoakan Bapak Ibu yang hadir di sini. Semoga apa yang jeripayah Bapak Ibu hari ini hadir di sini membawa manfaat khususnya bagi kita yang ada di sini dan umumnya untuk anak-anak nanti. Bapak Ibu yang tadinya sudah mengambil cuti, dengan adanya program guru penggerak ini, Bapak Ibu kersa hadir, ya, hadir dalam hal mendukung adanya program guru penggerak. Bu Yoyo dari Jawa Timur tiba-tiba pulang ke sini.
Jogja, dari Jogja. Ada Bu Narni yang dari Klaten ngeroyo-royo ke sini. Dan ada Bapak Ibu guru lain yang sudah mengambil cuti adanya program guru penggerak menyempatkan pada siang hari ini. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini orang yang ada di depan Bapak Ibu ini bukanlah ya orang yang di depan Bapak Ibu ini, khususnya yang sedang berbicara ini bukanlah orang yang pandai atau orang yang lebih pintar dari Bapak Ibu semua. Benar apa kata Pak Pardi tadi bahwa di sini saya masih proses belajar. Artinya apa? Di sini saya lagi melatih untuk bisa melatih berbicara, menyampaikan apa pelajaran yang sudah bisa saya ambil dari program guru penggerak. Pada kesempatan hari ini izinkan anak ini ya, karena Bapak Ibu ini sudah ini usianya usia ibu saya, jadi saya di sini sebagai anak. Jadi ini ceritanya anak yang melaporkan belajar hasil belajarnya kepada bapak dan ibunya, atau ada yang masih usia sekakak saya, berarti ini adik yang melaporkan hasil belajar adiknya kepada kakaknya. Ketika nanti ada kesalahan, berarti itu dalam pembelajaran itu hal yang wajar. Oleh karena itu, apa yang nanti saya sampaikan tidak semuanya benar, perlu dikoreksi, perlu diidentifikasi, perlu dianalisis secara bersama-sama agar menjadi hal yang sempurna. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan visi Prakasa Perubahan. Tujuan dari diskusi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Pardi, yaitu merumuskan atau mendiskusikan visi sekolah dalam mewujudkan generasi di masa yang akan datang. Ya, dari diskusi ini harapannya ke depannya selanjutnya anak-anak itu bisa menghadapi masa yang akan datang, karena masa kita dengan anak itu sudah berbeda zamannya. Zamannya Bapak Ibu untuk ke sekolah saja masih naik sepeda. Ada yang metode pembelajarannya kalau dulu itu didikte, masih menulis. Tapi kalau pembelajaran hari ini didikte itu sudah tidak diperlakukan lagi. Kita harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam murid. Selanjutnya, tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu pasti mempunyai tujuan dari pembelajaran. Setiap guru pasti mempunyai tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Kenapa? Karena murid yang dihadapi itu pun berbeda-beda. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntut kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, karena sekarang kita berdiskusi mengenai visi, jadi apa itu visi? Bapak Ibu mungkin punya definisi, punya penjelasan mengenai visi itu sendiri itu apa? Di sini saya menuliskan bahwa visi itu gambaran visual di masa depan. Peta dalam mewujudkan cita-cita, ini kelebihan. Ya. Jadi dengan adanya visi, pembelajaran itu akan terarah. Tanpa adanya visi, pembelajaran itu tidak akan terarah. Bapak Ibu ke sini pastinya punya visi, punya tujuan. Tanpa adanya tujuan, tanpa adanya visi, Bapak Ibu tidak akan sampai ke sini. Tujuan Bapak Ibu ke sini
diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Ya. Jadi tanpa adanya visi pembelajaran itu tidak akan terarah. Dengan adanya visi terbentuklah peta-peta. Ya, peta-peta. Ya, peta-peta. Izin berdiri Bapak Ibu. Jadi adanya visi di sini, harapannya Bapak Ibu nanti pembelajaran akan lebih terarah dan terkondisikan sehingga pembelajaran itu sesuai tepat sasaran. Ini visi. Ada prakarsa. Nah, prakarsa itu upaya untuk mewujudkan visi itu. Ya, dari adanya visi terus adanya prakarsa. Kalau dalam sekolah itu misi, gini Pak Parti ya, misi. Nah, misinya apa? Gitu. Dengan visi terus misinya itu apa? Nah, prakarsanya apa? Visinya apa? Sekolah. Nah, nanti dari visi baru terus adanya prakarsa itu sendiri. Lanjut. Nah, sebelum menyampaikan nanti ke kalimat rumpang, ya, Bapak Ibu, nanti saya minta di sini itu ada 6 poin untuk Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu tulis, terus nanti didiskusikan dari kalimat rumpang ini nanti bisa dirumuskan menjadi suatu visi. Dari visi nanti kira-kira prakarsanya apa? Nah, itu nanti didiskusikan pada kesempatan siang hari ini. Di kalimat rumpang yang pertama itu kita memimpikan murid yang titik-titik. Bapak Ibu pasti punya impian murid itu harapannya bagaimana. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Terus ketiga, di sekolah kita akan mengutamakan murid. Di sekolah kita sadar betul bahwa kita. Terus poin kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Dari sini, ya, dari kalimat rumpang ini, Bapak Ibu nanti diminta untuk menuliskan. Yang pertama, kita memberikan murid yang bagaimana? Monggo, terserah Bapak Ibu, bebas, ya, tidak harus terpaku. Yang bagaimana enggak? Sesuai dengan harapan Bapak Ibu masing-masing. Nanti akan saya berikan kertas post-it ini. Nanti bisa ditempelkan sesuai dengan perintahnya. Yang pertama kita memberikan murid, murid yang ini di sini. Ya, ini enggak urut tadi, tapi enggak apa. Jadi nanti kalau ditempelkan untuk yang pertama itu nanti warnanya kuning, terus yang kedua itu nanti warna jambon, terus ada warna hijau, terus ada warna kuning atau oranye. Nah, kuning. Terus selanjutnya untuk yang keempat dan kelima dan keenam nanti warnanya sama. Ya, mulai nanti saya bagikan, monggo Bapak Ibu bisa menuliskan. Mulai dari yang pertama, kita memberikan murid yang bagaimana. Kita langsung mulai nih. Oke. Ini boleh langsung ditempel. Ya, di sini pakai mana itu? Yang tengah. Terus kayak itu loh perintahnya. Tengah, bawah. Nah.
Ini tadi musimnya nggak perlu dikasih nama. Nggak perlu dikasih nama. Oke. Ya, nomor 1 dulu. Monggo. Ini dia pakai nama mandiri. Bu Gusti cerdas dan mandiri. Ya. Kalau kita melihat tujuan dari kurikulum merdeka yang sekarang ini, profil pelajar Pancasila itu kan ada 6: kreatif, inovatif, bernalar kritis, beriman kepada Tuhan, bertakwa dan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, itu 2, 3, 4, 6, 9. Ada yang belum? Position mandiri, cerdas dan mandiri, disiplin dan bertanggung jawab, kreatif. Kita memberikan murid yang mandiri, kreatif dan beriman. Oke. Position beriman. Kalau nomor 5, position. Nah, ini tadi tulisnya ini kok tiba-tiba ada nomor 5 kayak coblosan ya. Ya, ada coblosan ini nomor 5 itu. Oke, saya bacakan. Kita memimpikan murid yang disiplin dan bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan mandiri, kreatif, mandiri, kreatif dan beriman, mandiri. Terus bisa menjadi siswa yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita memimpikan murid supaya anak bisa sosialisasi dengan teman. Oke. Murid yang bisa membaca dan menulis serta memiliki keterampilan. Nah, ini terus yang terakhir nomor 5. Nah, nomor 5-nya ini siapa? Ini sensasi sekali sebenarnya, ya. Oke, jadi dari impian kita kepada murid, ya, impian kita punya harapan, impian kita itu memberikan murid yang bagaimana, ada yang mandiri, kreatif, terus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, terus bisa membaca, menulis, terus bisa keterampilan. Nah, itu nanti kita rumuskan setelah ini semua selesai. Oke, nanti akan kelihatan bagaimana merumuskan visi misi itu sendiri. Terus selanjutnya poin yang kedua, ini nomor 2 ya. Nomor 2 itu kita percaya bahwa murid adalah, murid adalah malah ini nomor 3 ini fotosi ini. Murid adalah selo. Ini Pak German tuh memang kebakaran nih ya. Dengan ini susah toh, ya. Apa itu? Kita percaya bahwa murid adalah berpotensi. Wis, monggo. Ini Pak Hafiz. Generasi penerus bangsa, wis, keren.
Ini ibu negara. Oke. Seorang individu yang mampu mandiri dan kreatif. Terus Ada bangsa, oke. Lesan aja Pak. Ini petisi loh Pak Budi. itu petisi loh, ditunggu Pak Budi. Sebelum Pak Budi menempelkan petisi, ini nggak akan jalan ya. Den siapa Den? Nih. Pak Budi ini memang Manja Pak. aset bangsa, nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke. Berpotensi. Terus generasi penerus bangsa. Pribadi yang berpotensi dan harus digali sesuai bakat dan minat. Yes, keren. Seorang individu yang mampu mandiri dan kreatif. Mantap. Memiliki bakat dan minat. Yes, mantap. Kelebihan dan kekurangan. Ya, murid itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita harus mengenali itu. Terus memiliki kemampuan. Iya. Jelas, ya individu memiliki kemampuan. Siswa apa ini? Siswa yang bisa dikembangkan bakatnya. Oke. Terus berpotensi. Tadi sudah. Siswa yang bisa dididik dengan baik untuk bisa mandiri membaca dan menulis. Oke. Sama ya? Gak apa-apa. Memiliki bakat dan kemampuan. Terus aset bangsa. Ini kalau nggak Pak Menteri nggak bisa. Pak Sudaranya aset bangsa. Sangat-sangat menginspirasi. Poin yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan monggo Bapak Ibu guru, dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga ini saling keterkaitan. Jadi nyambung nggak dengan apa yang dengan nanti jawab? Nyambung. Oke. Ya. Sesuai langsung ngomong dari ini. Rasa kayak gini kan ya. Nomor 5. Sekolah kita mengutamakan nah nyapu ngepel ya. Di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar. 4. Rumah kita dengan suami. Doa ini nomor 5. Ini loh. Nah, kejujuran. Oke. Hak murid, kepentingan murid, pelayanan murid. Saya mau Mas lagi. Kepentingan bersama dan individu. Oke Pak Den.
Mana ya? Kita ada bareng-bareng ya. Ini nggak ada yang salah, semua benar. Yang salah itu yang tidak mengerjakan yang murid. Oke, di sekolah kita mengutamakan pendidikan akhlak dan moral, masya Allah. Terus kemandirian dengan potensi yang dimiliki, kejujuran, hak murid, kepentingan murid, pelayanan ke murid, masya Allah. Kepentingan bersama, oke. Kelangsungan kegiatan pembelajaran, mantap. Kepentingan bersama daripada individu, mantul. Kedisiplinan, ini. Terus kepentingan murid dan kepentingan semua warga sekolah, mantul. Kemandirian siswa, kepentingan untuk siswa belajar. Ya. Jadi mulai dari kita percaya bahwa murid adalah berpotensi, kita memimpikan murid yang mandiri, di sekolah kita mengutamakan kejujuran. Nanti kita rumuskan bagaimana kita merumuskan dari semua kalimat yang rumpang ini. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa gimana tuh? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar untuk dididik, oke. Aset negara, oke. Kayak ini Pak, ini Pak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah ya. Ya. kita sudah belum ya? Ini orang ujian kompetensi loh Pak Firman. Pak Firman ini habis ujian kompetensi Pak Kardi. Monggo. Oh lagi. Heterogen. Oke. Heterogen. Singkat padat. Oke. Membutuhkan pendidikan dan pelayanan untuk bekal. Oh ini kebalik. Maksudnya lainnya harusnya di sini. Di sana sampai 6 gitu. Agak rapi. Kita bacakan, saya bacakan biar semua teman-teman bapak ibu guru yang ada di sini mengetahui dari setiap guru yang ada. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa heterogen, membutuhkan ilmu untuk mandiri dan maju. Heterogen itu apa Pak Firman? Oh berbeda-beda tapi tetap satu. Membuang sampah pada tempatnya. Terus mantap, agar belajar mengolah kemampuan dengan baik. Oke. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Terus membutuhkan pendidikan dan pelayanan untuk bekal kemandirian. Sekolah tempat menuntut ilmu. Oke. Dia dapat menjadi pintar jika rajin belajar. Oke. Terus
Siswa untuk sekolah untuk tempat belajar dan menuntut ilmu. Oke, podo. Belajar untuk apa ini? Didik jadi insan kompeten dan berakhlak. Mantap. Oke. Dari 1 sampai 4 kira-kira apa yang sudah bisa dirumuskan Bapak Ibu dalam visi? Coba 1 sampai 4 yang mewakili semua itu semua terus ada. Atau lanjut kita selesaikan dulu 1 sampai 6. Ya, kita selesaikan ya. Oke. Berarti poin yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk membuang sampah pada tempatnya. Bebas kita bebas berpendapat. Kita berada di posisi merdeka belajar. Saling merumpi boleh. Nomor 5. Kita warga di sekolah ini Kayaknya seru nih. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju terus belajar dan berkembang. Oke. Mantap ini kok, men. Wah, ini lebih mantap lagi nih punya Budejo. Makan tempel Budejo. Ini kenang-kenangan loh ya. Nah, soalnya masuk itu. Ayo. Latihan menempel ya. Kalau di sekolah seperti ini. Latihan menempel ya. Tak butuh rasa latihan nempel dulu, Pak. Oke. Mengasah kemampuan dalam pembelajaran. Oke. Berdedikasi dan berkomitmen pada tugas dan tanggung jawab. Oke. Tetap maju, berprestasi dan mandiri. Oke. Yes. Berkembang dan berubah lebih baik. Oke. Belajar mandiri meneh. Oke. Berubah menjadi lebih baik. Oke. Menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Wah, nggak swadaya ketinggalan. Berubah menjadi lebih baik. Oke. Membekali ilmu dan keterampilan ke siswa agar bisa mandiri. Oke, dari 1 sampai 5. Sudah tinggal 1 poin lagi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa soalnya warnanya cuma 5. Apa warna apa? Warna. Ini dia ada. Apa warna apa? Oranye. Oranye ya. Oke, Pak Firman langsung dulu rasa dibule. Udah jogi lo. Kalau pertanyaan kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita menyadari Ya, kumpul kayaknya. Terjun. dia mana? Lebih jadi nah.
saling menghargai dan bekerja sama. Ya itu inti saya Pak. Dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Harus saling menghargai. kita nanti mengulang. Saling kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saling menghargai dan bekerja sama antar individu. Mantap. Sekolah adalah tempat pendidikan menuntut ilmu. Oke. Mana joki ya? Mbak, dan Mbak. Ini nanti sampai jam, tadi dimulai jam 2 sampai jam 3 lebih 10 ya pagi ya, jam 3 sampai jam 10. Ternyata Kalimat Rumpang sudah menghabiskan banyak waktu. Ini belum masuk ke kantor kerja ya Pak, kayaknya kantor kerja skip. Kita langsung ke visi terus ke prakarsa. Oke, saya bacakan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saling menghargai dan belajar bekerja sama antar individu, saling berhubungan. Nah, kita berhubungan nggak budi satu sama lain. Makanya sih. Sekolah adalah tempat pendidikan menuntut ilmu. Apa yang akan diciptakan tercapai. Amin. Oke. Mewujudkan tujuan bersama. Pendidikan itu penting. Kita dapat berkarya dan bergotong royong. ABK membutuhkan pelayanan dan pendidikan khusus. Peraturan dan tata tertib harus ditaati. Aturan sekolah harus ditaati. Ilmu pengetahuan sangat penting dan perlu dikembangkan. Monggo, saya berikan kesempatan 2 atau 3 dari Bapak Ibu dari 6 kalimat rumpang ini kira-kira terus langsung buat visi kalimat visinya itu bagaimana? Monggo siapa? Pak Kirman. Saya beri ini kita ini. Monggo. Pak Kirman dari 6 kalimat rumpang ini, dari yang sudah ada, dari kalimat rumpang 6 kalimat rumpang kita buat sebuah visi. Dan jatuh Kata-katanya ini Pak. aset bangsa. Aset bangsa. Itu punya siapa ya? Ini. Pak, habis Pak. Cek. Itu ininya apa? Cepat. Tiba-tiba goyang habis itu. Baterainya masih itu. Nah, goyang sih lah. Goyang lagi Pak. Oke, sebelum Goyang saya gitu nih Pak. ya goyang sih. Kita tuh goyang. Ya. Sini. Ya. Mungkin ya nanti Bapak Ibu yang lain bisa mengusulkan dalam arti mungkin visi misi bisa diralat dan mungkin diperbanyak atau diperbarui biar nanti kedepannya
sesuai dengan langkah kita ke depan ya, untuk sekolah ini. Nah, berdasarkan sekolah kita kan mendidik anak dan melayani ya Pak ya, anak yang berkebutuhan khusus. Yang jelas mereka kan pembelajaran ini secara individual, maka dengan individual ini dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, misalnya anak yang mengalami hambatan pendengaran atau anak yang mengalami pengetahuan dan sebagainya itu kan sama, dalam arti sama kelasnya tetapi pelayanannya berbeda, maka yang perlu yang perlu ditekankan adalah anak itu kan individual. Yakin bahwa dengan mereka individual itu mempunyai potensi masing-masing ya. Jadi punya aset dalam arti punya potensi masing-masing, kelebihannya masing-masing yang perlu dikembangkan sehingga mereka anak ini bisa mandiri. Setelah mandiri mereka bisa berguna di masyarakat. 3 kata itu Pak. Terima kasih. Monggo yang lain. Berarti oke. Berarti ada mandiri, terus berguna di masyarakat. Kalimatnya kalau lagi terus 3 ya. Pelayanan yang individual. Apa? Mandiri ya berarti ya. Saya hanya menandai tadi Pak Firman itu intinya mandiri, berguna di masyarakat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja. Monggo yang lain. Enggak, Pak Budi. Boleh langsung aja Pak Menteri. Bisa kasih waktu biar mendengarkan masnya Pak. Oh, itu Mas sering pakai deh. Ya, langsung Pak Budi. Misi-misinya dari 6 kalimat tentang itu apa kira-kira Budi? Oh, hidup perlu kesederhanaan aja. Jangan cukup intinya 3 neka-neka gitu. Orang neka-neka ya. Nah, Monggo Pak Nafis. Kira-kira dari kalimat 6 kalimat tentang ini terus dirumuskan visi kira-kira bentuknya jadinya bagaimana? bisa apa namanya kreatif, terus Ini Pak Budi tahu ya. kreatif, disiplin dan berakhlak mulia. Kreatif, disiplin dan berakhlak mulia. Oke, tepuk tangan untuk Nafis. Terima kasih semua ini sudah mewakili dari. Saya kira Bapak Ibu mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, tadi ada mandiri, terus ada Pak Firman tadi berguna untuk masyarakat, mungkin di kolaboratif itu ya. Nah, kita lihat kira-kira di sini sudah mencerminkan dari kalimat tentang tadi belum? Mewujudkan generasi yang berketuhanan, berbudi pekerti, luhur, mandiri, kreatif, dan inovatif. Moga diidentifikasi, dianalisis dari visi sekolah yang sudah saya tulis ini, kira-kira dari semua jawaban dan kalimat rumpang yang Bapak Ibu tulis dan Bapak Ibu buat, kira-kira ini sudah mencerminkan belum? Mewakili belum? Nah, saya akan menyampaikan mengenai mewujudkan generasi berketuhanan ya, di negara Indonesia ya, khususnya di negara Indonesia ini kan Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Pertama, pastinya kita akan mewujudkan generasi yang berketuhanan. Kenapa di sini ketidak Tuhan Yang Maha Esa? Karena nanti ya, dari setiap keyakinan itu memiliki apa pengertian Tuhan itu sendiri-sendiri. Makanya di sini saya menuliskan berketuhanan.
entah itu Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, nanti ini ya sudah ini ya. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu nanti akan kayaknya lebih spesifik. Tapi kalau ini nanti akan lebih luas, komprehensif. Maka perlu adanya ketuhanan. Ya. Terus berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti luhur ini Bapak Ibu, setelah kita berketuhanan, meyakini keyakinan yang sudah kita yakini dari bapak ibu kita, nenek moyang kita, dari selanjutnya itu berbudi pekerti luhur. Ada orang yang berketuhanan, meyakini satu keyakinan, tapi kita juga tahu terkadang budi pekertinya itu menyimpang dari nilai-nilai moral yang ada. Itu ada, makanya kita perlu adanya berbudi pekerti luhur. Kenapa di sini memilih diksinya berbudi pekerti luhur? Ya tidak berakhlak mulia. Kalau berakhlak mulia itu hanya nanti bisa konotasinya hanya dimiliki satu keyakinan saja. Kalau berbudi pekerti luhur, saya kira nanti semua orang bisa memiliki berbudi pekerti luhur, entah itu pada Tuhan, kepada sesama, ya, ke sesama manusia, terus berbudi pekerti luhur kepada makhluk, ya, entah itu hewan, entah itu lingkungan, itu semua perlu ada di diri peserta didik. Terus tadi Pak Firman, mandiri, berangkat dari latar belakang. Jadi anak-anak kita tahu bahwa anak kita ini belum bisa mandiri loh, berarti sebenarnya belum bisa mandiri, perlu masih adanya bimbingan dan pengawasan. Oleh karena itu dalam visi ini perlu kiranya untuk mewujudkan generasi yang mandiri setelah berbudi pekerti luhur itu perlu adanya generasi yang mandiri. Ya. Selanjutnya terus ada setelah mandiri, kreatif dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif ini untuk menjawab tantangan zaman. Adanya kreativitas dan inovatif itu nanti bisa menjawab tantangan zaman, karena murid kehidupan sekarang itu berbeda dengan kehidupan yang akan datang. Perlu adanya itu. Kreatif dan inovatif ini kan tentunya tidak bisa dikerjakan secara mandiri. Perlu adanya kolaborasi. Kreativitas itu tidak bisa dikerjakan secara mandiri, perlu adanya kolaborasi. Mengakui atau tidak, kreativitas itu tidak bisa mandiri, perlu adanya kolaborasi. Oke, itu visi sekolah yang saya tulis. Kira-kira dari Bapak Ibu, dari 6 kalimat rumpang itu sudah mewakili atau belum? Dengan gimana? Apa? Mewujudkan generasi yang berketuhanan, berbudi pekerti luhur, mandiri, kreatif, dan serta berguna bagi bangsa dan negara. Oke. Mewujudkan generasi yang berketuhanan, berbudi pekerti luhur, mandiri, kreatif, dan inovatif, serta berguna bagi bangsa dan negara. Kenapa Pak Firman menambahi kalimat itu? Kira alasannya apa? Karena anak-anak itu kan yang berkualitas ya punya potensi. Okay. Misalnya kan dia ikut lomba Olimpik. Okay. Ya itu kan dengan itu kan dia termasuk bisa berkontribusi kepada bangsa negara. Oke, itu harapannya ya. Iya. Oke, nanti kita sampai mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahi, mengurangi, Pak Budi? Ya. Kami ingin menambahkan tentang misi dan visi tentang belum Pak, Pak Budi visi bagi sekolah kami tentang pendidikan khusus. Oke. Tentu ada tujuan tersendiri
biar mendengarkan sana nggak bisa di-share dulu. Aku kerumuh nih. Cek. Mahal. Oke. Bu Gusti. Ini Bu Gusti di sini sebagai wakatur kurikulum Pak Wadi. Monggo Bu Gusti. Ini pastinya lain dari yang lain. Untuk visi sekolah mungkin bisa ditambahkan mewujudkan generasi yang berketuhanan, berbudi pekerti luhur, mandiri, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab. Bisa nggak Pak? Terus terwujudnya pelayanan yang lebih optimal bagi anak terlebih. Pastinya visi ini kan bagian dari pelayanan Pak Budi. Ya. Oke, tadi dari tambahan dari Pak Budi mewujudkan pelayanan yang maksimal. Ya. Dengan adanya visi ini kan artinya ini gambaran dari proses pembelajaran, nanti muaranya mau kemana kita tahu petanya. Dengan adanya berketuhanan, kira-kira prakarsanya itu apa? Terus berbudi pekerti luhur, kira-kira nanti visinya apa? Atau prakarsanya itu apa? Upayanya apa? Mandiri, kreatif, inovatif. Kira-kira nanti upaya ini tidak hanya visi sekedar visi, tapi harus ada upaya menuju ke sana gitu. Ini muaranya, ya. Terus nanti gambarannya kita harus bagaimana? Nah, di sini di prakarsa ini, prakarsa perubahan, di mandiri. Oke, berketuhanan. Di sini menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianut dan menjauhi larangan. Kira-kira ini bentuknya banyak sekali. Dari prakarsa itu berketuhanan, visinya berketuhanan itu generasi yang berketuhanan. Berarti kita harus menuntun anak agar menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Kita tidak boleh memaksa, kamu harus mengikuti keyakinanku, tidak boleh. Itu nanti masuk paksa. Jadi kita harus menuntun anak sesuai dengan keyakinannya, menjalankan ibadah, ya, sesuai keyakinan yang dianutnya. Dalam berkeyakinan pasti di situ ada larangan yang diterapkan, larangan-larangan dalam berkeyakinan. Tidak boleh berkata kasar kepada orang lain. Itu bagian nanti dari budi pekerti luhur. Terus selanjutnya dari berbudi pekerti luhur, tadi berketuhanan, terus berbudi pekerti luhur. Prakarsa perubahan, misi, upaya yang dilakukan itu apa? Mencintai dan menyayangi sesama makhluk Tuhan. Kenapa di sini tidak sesama? Kenapa di sini kepada sesama makhluk Tuhan? Ya, kalau sesama manusia saja, ada orang yang akhlaknya baik banget, budi pekertinya baik pada sesama manusia, tapi pada hewan, naudzubillah min dzalik, ya, ada yang menyiksa hewan. Itu nanti tidak boleh. Makanya berbudi pekerti luhur itu nanti hubungannya mulai dari mencintai, menyayangi sesama makhluk Tuhan tanpa dasar apapun. Ya, dasarnya mencintai dan menyayangi apa toh? Dia sama-sama makhluk Tuhan. Kalau dia tidak dasar menyayangi dan mencintai itu bukan karena dasar dia sekeyakinan dengan kita, bukan. Tapi karena dia sama-sama makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan itu bentuknya banyak, ada manusia, tumbuhan, hewan. Termasuk menjaga lingkungan itu bukan dari berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti luhur ini juga ketika kita bisa menjalankan secara horizontal itu dengan baik, itu juga berbudi luhur. Ketika vertikal juga itu kepada makhluk, itu juga berbudi pekerti luhur. Katanya itu, upaya yang akan diwujudkan itu prakarsanya nanti ke situ.
yang mau ditambahi atau monggo ada yang mau menyanggah monggo. Jadi nanti Bapak Ibu dengan saya menyampaikan ini, Bapak Ibu harapannya bisa mengoreksi apa yang saya sampaikan. Tidak, yang saya sampaikan ini bukan mutlak benarnya, bukan kebenaran ini bukan ini bukan benar, tapi perlu adanya koreksi lagi. Monggo. Sebelum lanjut ke prakarsa selanjutnya. Yang lain, Pak. Oke, Pak Firman. Saya satu dulu ya. Mengenai berketuhanan, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianut dari dan menjauhi larangan. Ini kan kita kembali ke SOP-nya ya, SOP pelayanan kita terhadap anak Padin ya. Bahwa sekolah kita itu kan sekolah umum, sehingga tidak mendominasi satu agama saja yang kita terima, tapi semua anak, semua yang sebagai warga negara, semua agama diterima di sini. Nah, untuk pelayanan kepada, terutama untuk beribadah, ibadah ini menyangkut juga tidak hanya layanan beribadah, tapi juga termasuk layanan misalnya dalam melayani asesmen, atau mungkin praktik beribadah. Nah, sementara yang kita alami kan kita sebagian kan mayoritas Islam sih, jadi kemudian untuk agama-agama yang lain sementara ya masih belum jelas. Nah, termasuk juga dalam asesmen, untuk asesmen itu kan juga. Nah, ini perlu direncanakan bagaimana ke depan sehingga anak itu sesuai dengan pelayanan, sesuai dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi agama misalnya dia agamanya Kristen Katolik tetapi asesmen ikut Islam. Nah, itu kan pelayanannya masih diperjelas lagi. Itu aja Pak sementara ini. Monggo yang lain. Jadi tambahan dari Pak Firman, koreksi di asesmen ya Pak Firman. Jadi secara ketika kita melakukan asesmen khususnya untuk peserta didik baru, itu kita masih terfokus pada satu keyakinan. Padahal ketika anak yang ada di sini, peserta didik yang ada di sini muridnya, itu tidak hanya beragama Islam, melainkan ada Nasrani juga. Oleh karena itu ketika melakukan asesmen itu harus sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, gitu ya Pak Firman. Ya, Bu Rizka, ini dulu wakil kepala sekolah, monggo Bu Waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tadi untuk jawaban Pak Firman mewakili untuk asesmen pendidikan peserta pendidikan baru ya. Memang benar selama ini untuk asesmen tahun kemarin dan tahun sekarang kita masih fokus untuk satu keyakinan saja. Sebenarnya ternyata dari kemarin ada yang mendaftar bukan di Islam saja tetapi ada di non-Islam. Jadi saat asesmen itu ada orang tua yang langsung menanyakan kalau misalnya agamanya tidak Islam, apakah ada pendidikan agama non-Islamnya. Dan saat asesmen itu langsung kita bicarakan. Kita jujur di sini, memang kita masih memiliki guru agama Islam saja. Kebetulan di B pun kita juga memberikan pengajaran agama Islamnya di guru kelas, beda dengan di B. Jadi saat pendaftaran kemarin kita langsung terus terang kepada orang tua, dan orang tua alhamdulillah untuk keyakinannya mereka mengikuti saja.
Jadi istilahnya begini, kalau misalnya saat itu pendidikannya agama Islam, dianya pendidikannya tidak Islam, mungkin nanti akan kita kasihkan ruangan tersendiri, atau nanti kita bisanya masih memberikan ajarannya hanya mungkin di keterampilannya saja, karena memang kita belum memiliki guru selain pendidikan agama Islam. Jadi di sini memang buat PR kita, kalau misalnya untuk menghadirkan gurunya guru berpendidikan non Islam, bukan Islam saja. Jadi itu masih buat PR Pak Udin. Jadi progres kedepannya nanti kita akan mengundang tenaga ahli ya dalam hal ini, nanti guru guru agama Nasrani ya. Oke. Ada yang lain monggo. Kita di sini digosok. Semua tidak ada yang salah, semua benar. Karena dalam proses belajar itu tidak ada yang salah, karena prosesnya masih belajar. Semua benar. Yang lain bisa benar nih monggo. Sudah dulu. Ya, ada sebentar lagi ya. Ini masih yang ini. Ada yang lain ya? 7 menit lagi ya. Oke. Terima kasih. Oke. Terus selanjutnya, kalau tidak ada, langsung ke prakarsa perubahan selanjutnya itu mandiri. Mandiri. Sebelumnya tadi kan berketuhanan. Berketuhanan itu kan ya. Tidak toh? Menyayangi dan mencintai dan menyayangi sesama makhluk Tuhan tanpa harus ada dasar satu keyakinan gitu ya. Bahwa berbeda keyakinan kita harus menyayangi dan ini itu bagian bentuk dari budi pekerti luhur. Orang kepada tidak hanya kepada sesama manusia, tapi semua makhluk, karena di sini kalimatnya makhluk Tuhan, bukan sesama manusia. Karena kita banyak kan? Gimana? Iya. Untuk berbudi pekerti luhur itu mencintai dan menyayangi semua makhluk semua makhluk Tuhan. Nah, ini sesama budi semua makhluk Tuhan. Oke, benar deh. Saya akan langsung. Oke, semua makhluk Tuhan. berkaitan dengan itu, berkaitan dengan visi sekolah ya. Itu bagaimana menanamkan peserta didik ini benar-benar mereka itu sayang dan cintai makhluk hidup, tidak hanya manusia lain, binatang dan sebagainya. Nah, untuk bukti nyata dalam arti bahwa anak ini sayang sama binatang dan sebagainya, apakah perlu memelihara macan? Macannya juga begitu ya. Macannya juga begitu. Hewan yang biasa itu bisa ngasih makan dan sebagainya. Itu kan karakter lah. Oke, siap, terima kasih. Jadi tidak hanya sebatas ceramah, keterangan, lalu harus sayang pada binatang yang ngasih makan kucing 2 hari 3 kali, ikan dan sebagainya di rumah dikasih makan. Kalau itu ada buktinya nyata itu kan anak beroh. Kalau nggak dikasih makan, ikan itu mati kan? Tahu kalau nggak dikasih makan. Terima kasih Pak Din. Oke, terima kasih Pak Firman atas tanggapannya. Jadi yang disampaikan Pak Firman, yang ditanyakan Pak Firman mengenai wujud dari mencintai dan menyayangi semua makhluk Tuhan. Bentuknya, bentuk konkretnya itu apa? Bisa lewat asesmen, lewat instrumen. Jadi di rumah itu sekeliling rumah ada apa saja, hewannya apa saja. Terus kamu merawatnya, mempunyai hewan peliharaan apa, terus kamu suka peliharaan apa, gitu. Kayak gitu. Itu bagian bentuk dari asesmen atau nanti instrumen.
ya bisa lewat itu. Bisa terus pelaksanaannya ya Pak Kirman itu ya. Jadi nanti bisa lewat asesmen, lewat kita memberikan kuesioner. Hal yang menarik ketika diskusi yang dari Pak Udin apa? Hal yang menarik tentunya pas ketika menyampaikan kalimat rempang dari 6 kalimat itu terus atau bentuk menjadi visi itu sangat menarik sekali. Sangat menarik. Jadi teman-teman semua diskusi, teman-teman semuanya pure tanpa ada beban, paksaan, tapi istilahnya dia bisa menyampaikan aspirasinya sesuai dengan kalimat yang ada untuk mempermudah dalam istilahnya mengidentifikasi dari visi dari penggerak itu nggih. Itu terima kasih Pak Udin. Pak Udin semangat luar biasa. Terima kasih Pak Parti. Ya. Sehat juga untuk Pak Parti. Jangan lupa yang ini untuk kuesioner ke kepala sekolah, ke guru, 5 guru, 5 siswa. Tolong nanti di PDF saya di 50 mahasiswa dan kepala sekolah sama asesmen dari guru penggerak. Ya, asesmen diri itu ya. Itu nanti dikumpulkan ke Pak Parti ya dalam bentuk PDF. Di PDF aja. Ya, saya dikirim itu aja nanti bisa. Terima kasih Pak Udin, tetap sehat. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia Pak Udin. Salam bahagia untuk Pak Udin.